Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Jadi sediaan suspensi ini dia mengandung mengandung senyawa partikel-partikel yang halus, tapi dia tidak larut dalam fase pendispersinya. Apa saja syaratnya? Yaitu syarat dari suspensi yang stabil itu adalah yang pertama, tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, zat yang terdispersi harus halus. Yang ketiga, itu jika dikocok perlahan, endapannya akan terdispersi kembali. Kenapa tiga hal ini menjadi syarat utama dari suspensi? Karena misalnya kalau seandainya tiga ini tidak ada, misalnya kita tidak boleh cepat mengendap. Seandainya kita melakukan pengocokan, terus dia tiba-tiba cepat mengendap, atau kita kocok kemudian dia tidak terdispersi dengan baik, nah itu kan akan berefek akhirnya pada dosis dari obat yang akan kita berikan, karena ketika kita mengocok itu kan terdispersi sempurna, sehingga ketika kita memasukkan ke dalam sendok itu takaran obatnya sesuai. Nah, kalau seandainya dia endapannya sangat cepat, maka dia akan menjadi dosis yang tidak sesuai. Dosis yang masuk ke dalam sendoknya pasti akan menjadi berubah. Sehingga tiga hal ini menjadi syarat utama dari suatu sediaan suspensi. Jadi tiga ini tidak boleh tidak ada, tidak boleh, maksudnya jangan sampai dia sangat cepat mengendap, kemudian dikocok perlahan dia lambat terdispersi. Nah, itu adalah syarat-syarat dari suspensi. Jadi ketiga hal ini wajib ada pada suspensi. Kemudian kenapa kita membuat sediaan suspensi? Kenapa kita memilih suspensi? Karena satu, untuk membantu permasalahan orang yang sulit menelan. Oke, dia karena bentuknya adalah larutan. Yang kedua, ini adalah mengatasi permasalahan untuk zat yang sukar larut air. Kenapa? Karena zat yang sukar larut air ini kalau kita buat, misalnya buat sirup kan tidak cocok karena dia tidak larut air. Tapi kalau dengan suspensi dia ada di dalam air tapi dia tidak larut gitu. Jadi dia salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan zat yang sukar larut. Yang ketiga, dia lebih stabil secara kimia dibandingkan bentuk terlarut. Dan yang keempat itu dia lebih siap secara bioavailabilitas dibandingkan bentuk tablet dan kapsul. Kenapa? Karena ukuran partikelnya lebih kecil ya dibandingkan dengan ukuran partikel bentuk tablet dan bentuk kapsul. Sehingga secara bioavailabilitas di dalam tubuh kita dia menjadi lebih siap. Kemudian apa saja sih contoh-contoh suspensi? Bisa kita lihat yang pertama itu adalah suspensi oral, ada antasida, kemudian topikal, ini yang paling sering kita temui itu kaladin, kemudian ada suspensi tetes telinga, ada suspensi injeksi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari suspensi. Ada juga suspensi kering, itu yang bisa kita lihat dari obat-obat antibiotik seperti amoxicillin dry syrup, itu kan salah satu contoh dari suspensi juga. Setelah itu, setelah jenis-jenis contoh ini, kita lanjut next ke bagian selanjutnya, yaitu membahas tentang keuntungan dari sediaan suspensi. Apa saja keuntungannya? Yang pertama yaitu sama tadi, baik untuk pasien yang sulit menelan, homogenitasnya tinggi karena ukuran partikelnya yang kecil tadi ya, lebih cepat diabsorpsi karena ukuran partikel yang kecil tadi dia menjadi lebih cepat berabsorpsi juga. Kemudian dapat menutupi rasa yang tidak enak, jelas karena bentuknya larutan. Kemudian mengurangi penguraian zat aktif. Kenapa? Karena stabilitas terhadap hidrolisis ini lebih baik dibandingkan dalam bentuk larutan karena kontaknya dengan airnya yang sedikit. Kekurangannya kenapa? Yaitu kekurangannya adalah stabilitasnya rendah karena dia mudah membentuk kristal. Setelah itu dia mudah terbentuk cracking. Cracking ini adalah semacam bentuk endapan yang keras. Itu cracking namanya, endapan yang keras yang tidak bisa kita dispersi lagi. Itu kemungkinan terjadi di suspensi itu akan ada.
Kemudian aliran yang terlalu kental itu, aliran ini sama dengan viskositas, akan membuatnya menjadi sulit untuk dituangkan. Jadi ini viskositasnya juga harus sesuai ya. Terus jika terjadi perubahan suhu, dia akan mengalami gangguan perubahan sistem dispersi. Misal suhu terlalu dingin membuat dia menjadi terlalu kental atau gimana. Kemudian harus dikocok terlebih dahulu. Nah, ini anggapannya agak sedikit menyusahkan sehingga termasuk dalam kekurangannya. Ketepatan dosis menjadi lebih rendah dibandingkan larutan. Nah, karena apa dianggap lebih rendah? Karena dia kan ada pengocokan terlebih dahulu dan ada pengendapan lagi. Nah, jika pengendapannya sangat cepat, maka ketepatan dosisnya sedikit berpengaruh. Terus aplikasinya di mana saja sih suspensi itu? Yang pertama, untuk obat yang tidak larut, contohnya prednisolon. Jadi untuk obat-obat yang tidak larut itu dibuat sediaan suspensi. Kemudian obat yang rasanya pahit itu bisa juga kita buat suspensi, contohnya chloramphenicol. Terus dapat juga untuk obat sediaan topikal dan sediaan parental. Kemudian yang keempat itu untuk mencegah degradasi obat atau kerusakan obat dan meningkatkan stabilitasnya. Contoh obatnya adalah oksitetrasiklin. Jadi suspensi itu tidak selalu ceritanya obat yang sukar larut. Bisa jadi ada permasalahan lain sehingga dibuat lagi suspensi. Terus suspensi apa sih yang diinginkan? Itu ada 7 karakter, yaitu pertama tidak boleh cepat mengendap, sama tadi keuntungannya ya. Kemudian tidak terlalu kental dan dapat melewati jarum suntik. Saking kecilnya partikel itu harus dapat melewati jarum suntik itu. Kemudian yang ketiga, produk harus cukup cair agar dapat disebarkan dengan mudah di daerah yang diobati. Kemudian cairan harus kering cepat jika kita buat dia sediaan topikal. Jadi dia harus cepat mengering dan membentuk lapisan pelindung. Kemudian bau, warna dan rasanya menyenangkan. Jadi kita harus ada penambah sebagai bahan tambahan. Dapat melewati siringe ini berarti dapat melewati jarum suntik. Yang ketujuh itu suspensi parental dan optalmik itu harus kita sterilkan terlebih dahulu, harus dapat menjadi obat yang disterilkan terlebih dahulu. Kemudian pembagian suspensi itu ada beberapa macam. Pertama, berdasarkan pemakaian, ada topikal, ada oral, ada parental. Ada proporsi partikel padat, yaitu kalau dia encer proporsinya 2-20%. Kalau dia kental maksimal itu ada 50%. Berarti kalau di atas 50% itu bukan suspensi. Kenapa? Karena akan menyulitkan dalam proses penuangan obat. Yang ketiga, ini berdasarkan elektrokinetik dari partikel padat, yaitu dia akan membentuk terflokulasi dan terdeflokulasi. Apa itu nanti terflokulasi dan terdeflokulasi? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir itu pembagian berdasarkan ukuran partikel. Yang pertama suspensi koloid itu kecil dari 1 mikron ukuran partikel. Jadi ukuran partikel yang paling kecil dia itu adalah mikron. Dan yang kasarnya itu adalah mikron, yang kecilnya itu nano. Jadi ukurannya sangat kecil sehingga dia bisa terdispersi dengan sempurna. Bahkan di jarum suntik sekalipun ya. Kemudian stabilitas dari suspensi itu apa saja? Yang pertama ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka suspensi akan semakin stabil. Sehingga tadi diharapkan dia mampu melewati jarum suntik juga. Kemudian viskositas. Nah, viskositasnya tidak boleh terlalu tinggi, maksimalnya 50%. Jadi agar mempermudah proses penuangan obat. Jadi obatnya tidak menjadi susah untuk dituang. Kemudian jumlah partikel juga menjadi gangguan stabilitas suspensi. Terus sifat dan muatan partikel, ini kaitannya nanti flokulasi dan terdeflokulasi. Nah, sekarang saya akan membahas flokulasi dan deflokulasi itu apa? Flokulasi itu adalah gaya tolak menolak antar partikel yang kecil sehingga dia menggumpal tapi tidak terlalu
kuat, jadi sedikit merenggang. Ikatannya lemah. Nah, sehingga ketika kita lihat gambar di samping, yang tinggi, endapannya itu cukup tinggi, itu karena dia ikatannya tidak terlalu besar sehingga endapannya tidak mengendap padat ke bawah. Nah, itu ada obat yang bisa seperti itu, yaitu jamu dan antibiotik serbuk. Jadi itu adalah contoh dari flokulasi. Kemudian terdeflokulasi, daya tarik menariknya kuat dan kemungkinan membentuk cake atau cracking itu ada. Tapi pada sediaan suspensi itu memang ada sediaan yang bentuknya deflokulasi. Obat apa saja itu? Yaitu obat batuk dan obat emah. Jadi dibuatlah sedemikian mungkin dia endapannya sangat padat ke bawah, tapi ketika kita kocok, pengocokannya harus agak lebih kuat dibandingkan dengan sediaan yang flokulasi. Itu beda deflokulasi dan flokulasi. Jadi ada kondisi-kondisi obat itu ikatannya tidak kuat karena itu memang sifat dari obat tersebut, sifat dari sediaan yang kita gunakan. Nah, ada yang ikatannya sangat kuat. Itu juga ada sifat dari ikatan antar partikel sehingga membentuk deflokulasinya. Cuma deflokulasi ini kemungkinan untuk susah disampurkan itu ada. Sehingga kalau deflokulasi itu disarankan pengocokannya agak lebih kuat, sedangkan flokulasi itu sedikit saja dia sudah bisa tercampur. Tapi tidak harus kuat sekali ya deflokulasinya, cuma ditakutkan cracking yang terbentuk, jadi kita harus pengocokannya agak lebih kuat. Nah, itu adalah perbedaan suspensi berdasarkan elektrokinetiknya, ada terflokulasi dan deflokulasi. Kemudian bahan pembuatan suspensi itu apa saja? Yaitu pertama suspending agent, yang kedua bahan aktif, yang ketiga bahan tambahan. Suspending agent itu ada dua, yaitu pertama dari alam dan dari sintetis. Kalau dari alam itu golongan gom dan bukan gom, itu ada jenis-jenisnya, akasia, tragakan, dan lain-lain. Yang dari sintesis ini CMC, hidrometilselulosa, golongan organik polimer itu contohnya karbopol. Namun yang biasanya paling banyak digunakan itu adalah CMC ya. Tapi ada juga yang menggunakan tragakan, ada juga karbopol ada juga. Cuma yang sering digunakan itu adalah CMC. Bahan aktifnya adalah bahan yang tidak larut air atau stabilitasnya buruk. Contohnya antibiotik salah satunya. Obat mah juga. Obat mah itu obat antasida ya. Kemudian bahan tambahannya apa saja? Yaitu pertama pembasah, wetting agent, pengawet, dan pendapar. Jika diperlukan untuk pewangi, perasa, nah itu bisa juga ditambahkan sebagai bahan tambahan dari pembuatan sediaan suspensi, karena tadi untuk menutupi rasa yang tidak enak tadi ya. Kemudian cara pembuatan suspensi itu ada dua metode, yaitu pertama metode dispersi, yang kedua persipitasi. Yang membedakannya adalah saat memasukkan zat aktifnya. Kalau dalam metode dispersi, obatnya dimasukkan ke mucilago. Mucilago itu adalah suspending agent yang sudah kita kembangkan. Jadi obat kita masukkan ke mucilago dulu, yang sudah suspending agent sudah kita kembangkan, baru kita encerkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Itu dispersi. Jadi dia obatnya dimasukkan ke mucilago yang sudah dikembangkan. Nah, kalau yang metode berikutnya, persipitasi, itu zat yang akan didispersikan dilarutkan dulu, campur dulu zatnya pada semua bahan yang lain, baru ditambah dengan pensuspending agent. Jadi suspending agentnya yang terakhir. Nah, kalau ini suspending agentnya langsung dicampurkan dulu dengan zat aktif, baru tambah zat lain. Kalau persipitasi kebalikannya, zat aktif dulu dilarutkan dengan pelarut organik, kemudian baru dilarutkan dengan bahan tambahan lainnya, dan terakhir ditambah pensuspensi. Jadi itu adalah cara pembuatan suspensi. Ada dispersi, ada persipitasi.
prestasi. Next, nah ini tugas ini caranya yaitu pengerjaannya. Yang pertama, kalian bagi dulu, kita kan ada 51 orang, bagi dulu menjadi 2 kelompok besar, bagi 2, ada 26 dan ada 25. Kemudian 2 kelompok itu dibagi lagi kelompoknya menjadi 5 sampai 6 orang, berarti cuma ada 1 kelompok yang 6 orang ya. Nah, setelah dibagi, kelompok besar pertama tadi yang 25 dan 26 tadi, yang 25 orang kelompok besar itu masing-masing kelompok besar yang 5 orang dalam satu kelompok itu masing-masing membuat video tentang evaluasi CDN suspensi. Jadi satu kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang itu membuat satu video evaluasi CDN suspensi secara keseluruhan. Kelompok 2 dari kelompok besar 1 tadi seperti itu juga, dan begitu seterusnya. Nah, untuk 26 orang itu membuat video evaluasi CDN emulsi. Tugas dikumpul minggu depan dalam bentuk CD. Jadi hari ini siapa yang menjadi PJ itu japri saya langsung ya. Oke, baiklah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.